coba ya banyak banget dia sih pertanyaannya. Kita tak berlama-lama lagi ya Kak, kita mulai saja. Ini untuk Kak Gilang nih. Terus nih, Iya. siapa yang nanya? Pertanyaan pertama dari sobat itu, gimana sih biar skill akademik dan non akademik kita biar tetap stabil sih Kak? Gitu sih. Oke. Mungkin dari POV aku ya, untuk skill akademik dan non akademik ini bisa seimbang sih. Karena kenapa? Skill kita di non akademik bisa kita tuangkan menjadi non akademik. Contohnya, saya punya skill public speaking. Banyak sekali kegiatan di kelas itu menggunakan skill public speaking, baik itu dalam diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Itu bisa berguna bagi kita gitu untuk menambah kepercayaan diri. Rasa percaya diri itu memang nggak semua orang punya sih, jadi perlu dilatih karena bakalan semua orang pernah merasakan namanya gugup dan nervous di depan. Dan juga selain itu soft skill yang bisa dikembangkan adalah karya tulis kayak Dahlia, dimana di situ berguna dalam penugasan laporan, proposal, lain sebagainya. Di situ bisa berimbang gitu, jadi bisa dikembangkan dua-duanya. Berarti Kak Gilang ini udah nggak demam panggung lagi nih? Sebenarnya untuk demam panggung tergantung audiens. Kalau audiensnya asik, saya akan bisa beradaptasi. Namun kayak kalau terlalu kaku, bakalan susah sih sebenarnya. Biasin aja Kak. Biasin aja. Boleh. Oke, terima kasih ya Kak Gilang. Sekarang untuk Kak Delia nih. Apa nih? Rekomendasi kegiatan untuk mengasah kemampuan biotek generasi 2023 ini. Angkatan DK nih Kak. Siapa yang nanya? Untuk biotek ya? Iya Kak. Kalau sebenarnya untuk awal-awal yang angkatan 23 itu yang paling penting dari penulisan laporan segala macam ketika praktikum. Nah, hal ini kakak rasa waktu itu dari ikut volunteer salah satunya. Nah, jadi pas volunteer itu kakak dapat kesempatan buat jadi researcher. Dan researcher ini kan berhubungan dengan kita baca jurnal, habis itu kita cari jurnalnya, kita merangkum. Dari situ kakak mendapatkan insight atau pengalaman terkait dengan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan rangkuman jurnal yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, dari situ kakak merekomendasikan nih untuk sobat-sobat Hipu, terutama yang angkatan 23 yang ingin mengasah skillnya supaya lebih ke biotek itu jadi volunteer deh. Di bidang researcher itu sangat-sangat berguna. Nanti mungkin kakak bisa bagi linknya ya. Boleh nih duanya. Tunggu. Tunggu ya, jangan lupa ditagi. Jangan lupa ditagi. Ditagi aja. Boleh. Boleh juga ya. Oke, terima kasih ya Kakak. Oke, sekarang untuk Kak Rahman nih, perwakilan Olimpiade MIPA. Oke, bagaimana sih cara kita agar bisa produktif di saat hati kita dan pikiran kita ingin terus turun, Kak? Gimana tuh? Agak susah nih pertanyaannya. Oke, kan mau produktif ya, tapi otak kita itu memaksa kita untuk nanti tidur dulu ya. Mungkin kalau dari aku ya, seperti kata Kak Delia tadi ya, sempat disinggung di session kedua ya. Kalau terkait yang itu yang buat kita malas ya, sehingga kita nggak produktif. Nah, kalau misalnya rasa turun itu ngegangguin kita harus gerak. Harus gerak agar ya seperti Kak Gina katakan harus kita lawan. Karena kalau bukan diri kita yang lawan, ya nggak bisa. Mau dari orang lain yang negur kita pun, apa sih ngurusin hidup orang lain? Dan jadi harus dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa kita tuh harus ya beribadah ya, sholat kepada Allah tuh minta, ya Allah jauhkanlah rasa-rasa malas ini dari diri pribadi. Karena ya Allah juga yang membolak-balikan hati seseorang gitu ya. Jadi harus dengan kita juga kerja dan juga kita minta kepada Allah untuk sama-sama gitu. Kalau nggak mungkin cuma minta tapi kita nggak gerak kayak gimana? Iya. Tapi pernah nggak Kakak melawan rasa malas, tapi rasa malasnya yang menang gitu? Sejauh ini Masih masih rasa geraknya. Alhamdulillah ya Kak, yang beneran. Oke, di sini untuk semuanya nih. Aduh. Apaan tuh? Tips dan trik buat lebih percaya diri dalam bertanya dan menanggapi saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Kita di Kak Delia boleh deh. Oke, kalau misalnya dari Kak Delia sendiri, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri ketika ingin bertanya atau belajar hal baru ya, entah itu di dalam kelas dan di luar kelas itu karena
dari kecil sih kalau kata orang tua nggak apa-apa nanya, karena kalau kita mau bertanya sesuatu Iya, benar. karena nggak akan ada yang kita dapat gitu. Jadi apapun kalau misalnya kalian bingung, tanyakan aja, nggak usah minder atau apa kata orang. Kalau kata pemateri-pemateri yang sering aku datangi di sini sih, nggak apa kita datang kosongkan gelas dulu, karena bakalan diisi dengan informasi baru, ilmu baru, dan disitu kan tempat kita bertanya. Dan ini juga sih teman-teman, jangan suka tadi kata yang melebeli orang itu caper atau pick me segala macam gitu kan, karena mungkin saja mereka yang benar-benar nggak tahu dan cara nangkap mereka berbeda dengan kita. Mungkin ada yang lama dalam menangkap informasi segala macam, jadi perlu diulang-ulang lagi. Jadi jangan melebeli orang itu pick me, caper, atau biasanya lola segala macam. Itu yang buat orang takut untuk bertanya. Iya, benar-benar kayak menghambat gitu ya. Iya. Itu menghambat pertumbuhan orang lain. Kayak mengurangi rasa percaya diri juga. Yang awalnya pengen tahu, terus kalau dikatakan seperti itu, jadi nggak tahu deh. Langsung. Jadi bagi sobat Hipo yang merasa dirinya bahwa sering ngatain orang atau apa, mungkin dari sekarang stop labeling, karena semua orang itu punya potensi untuk tumbuh dan berhak untuk tumbuh. Benar. Iya banget tuh Kak. Kalau dari Kak Rahma ini gimana nih Kak? Aduh, untuk bertanya ya, Iya. mempercaya diri kita saat bertanya. Mungkin semester kemarin aku tuh kayak orangnya tuh diem-diem di kelas, nggak pernah ngomong kecuali ketika presentasi ataupun dosen bertanya ke satu orang aja seperti itu. Nah, tapi ketika aku pernah mengalami posisi itu, misalnya nih aku tuh masih banyak nggak ngerti nih sama materinya. Terus ketika kita nggak bertanya, nanti di belakang, aduh, kayak yang tadi dia katakan, kita kan menyesal. Kenapa ya aku nggak nanyain kenapa? Nanti akunya nggak tahu seperti itu. Jadi teman-teman, aku ingatinnya dari kisah aku ini jangan ditiru. Semoga kita harus mengumpulkan keberanian. Sering kan kita mau nanya tapi tangan ini kayak diikat sama, iya untuk ngangkat aja nggak bisa. Jadi itu harus dihilangkan, karena yang bisa buat diri kita terpercaya diri itu diri kita sendiri. Yang support diri kita sendiri itu diri kita, bukan orang lain. Mungkin orang lain itu hanya ya Bumbu pencipta. iya bumbunya. Apalagi ya Kak, kalau pada saat jauh pulang gitu atau dosen nanya, ada pertanyaan terus ada yang nanya yang dirumah banget tuh. Nah, Iya, betul. Langsung Caper gitu. langsung diomongin itu pasti. Suara belakang sih. Iya. Banyak kejadian. Kok aja pengen pulang nih, terus tiba-tiba ada yang nanya. Untuk teman-teman yang sering melakukan hal itu, ketika ada temennya yang memang udah tahu dan pada saat sesi-sesi mau pulang baru nanya, stop ya, karena ya emang orang itu pengen tahu aja. Jadi kan dia boleh membatasi. Berbeda cara melakukan orang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Benar. Jadi nggak apa-apa dong ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Gak usah peduli kata orang. Iya. Kalau dulu kita nanya, kita dosen atau segala macam, pas kita ikut seminar kan nggak ada yang bikin. Iya. Nggak ada yang cubit segala macam. Kalau mau nanya, dan kelas kita tuh bakalan keisi dalam kita. Benar. Oke. Ini untuk semua juga ya Kakak. Gimana sih tips dan trik untuk meningkatkan rasa percaya diri, apalagi kita seorang introvert? Gimana nih? Kita gak bilang nih. Oke, jadi seorang introvert. FYI teman-teman semua, sebelum aku bisa jadi narasumber di sini, jauh sebelum ini aku emang anak introvert. Bahkan ketemu orang pun gak berani. Even di rumah pun ada acara, di rumah misalnya ada acara, aku lebih baik kunci diri di kamar. Saking Ya, saking introvertnya yang gak mau ketemu, even itu dari keluarga. Jadi sekarang pas masuk ke Universitas Sumbawa, di UTS, masuk ketemu sama orang baru, ini kan first time ngekos sendiri kan. Jadi mindsetnya berubah. Kalau aku terus-terusan di kos ngapain gitu kan. Jadi sekarang berubah drastis banget sih. Bahkan sekarang lebih suka keluar daripada dia di kos. Jadi ngerasa gitu loh perubahannya sangat-sangat signifikan. Jadi untuk teman-teman introvert jangan takut untuk mencoba, karena teman-teman juga punya potensi yang sama teman-teman yang lain gitu. Jadi terus gali potensinya, kayak episode sebelumnya jangan lupa nonton sebelum ini, karena informasi-informasi yang sebelum ini juga luar biasa sih. Ya, jadi teman-teman terus gali potensi teman-teman miliki, dan potensi itu yang bakal mengubah teman-teman jadi dari tadinya introvert jadi extrovert. Jadi tetap semangat dan jangan
dengerin kata orang yang julid sih sebenarnya. Cari teman-teman lingkungan yang mendukung, support dengan sama-sama berjuang untuk keluar dari zona kita. Karena kalau kita diam terus kita nggak tahu apa-apa ya kak. Biasanya kalau yang diam-diam terus itu yang bakalan jadi ladang orang untuk membuli kita. Iya benar. Karena kita Jadi, nggak ngelawan apa-apa. harus berani speak up sih. Yes. Benar. Kalau dari Kak Rahma gimana nih cara menyikapinya? Aduh, aku ya memang dari kecil orangnya suka ngomong ya. Tapi sempat masuk ke ranah perkuliahan karena dengan orang-orang yang baru, terus di tempat yang mungkin bukan di tempat aku ya. Jadi kayak pertama-tama tuh masih diam-diam aja. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak ngomong, ya kita nggak bakalan tahu gitu. Kita nggak bakalan tahu potensi kita tuh di mana. Jadi saran aku tuh harus, memang kita butuh waktu untuk adaptasi, tapi jangan terus terkurung di masa itu. Kita harus mengeksplor dunia luas. Tapi emang awalnya Kak Rahma ini extrovert. Ya, Iya. tapi semenjak kesini masih awal-awalnya tuh diam-diam dulu, pengenalan sih. Iya, Pengenalan. adaptasi ya kak. Kalau dari Kak Delia gimana nih? Nah, kalau menurut dari Kak Delia sendiri ya, karena introvert juga merupakan bawaan yang sesuatu yang memang kadang tidak mudah untuk diubah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, biasanya untuk orang-orang introvert sih, aku mau kasih saran sih kalau misalnya ketika memang kalian memiliki rasa introvert di diri kalian sendiri, jangan pernah takut untuk ya pertama melakukan eksplorasi diri. Dan yang pertama, ketika kita di sini berkuliah menemui banyak orang, dan pastinya kita akan selalu berinteraksi baik itu di dalam kelas maupun mungkin setelah kelas dengan bertemu dengan teman-teman yang luar. Just stay professional. Mungkin karena ini menjadi suatu tuntutan ya, walaupun kita punya rasa introvert, tapi karena memang itu tuntutan kita untuk berbaur, maka kita harus menempatkan diri kita dengan lingkungan sekitar, dengan berbaur juga dengan teman-teman, dan ya mungkin setelah itu mengembangkan soft skill atau hard skill sesuai dengan apa yang kalian miliki. Karena menjadi introvert itu sebenarnya tidak selalu salah juga sih, karena itu kan bawaan dan kita juga kadang nggak bisa maksain. Tapi ada kok beberapa kerjaan yang khusus untuk orang-orang introvert, mungkin bisa jadi editor atau bisa juga jadi penulis buku atau lain sebagainya. Cuman pada saat di lingkungan masyarakat, cobalah untuk berinteraksi dan juga mengeksplor banyak hal, karena ya kita akan banyak belajar hal baru di sana. Ya, jadi kuncinya jangan takut ya kak. Karena sejatinya manusia makhluk sosial ya kan, jadi perlu bersosialisasi dengan orang lain. Just stay professional. Nanti kalau misalnya udah selesai berbaur, kadang kan ada juga nih orang-orang introvert yang misalnya seharian udah berinteraksi sama banyak manusia, sampai di kosan mungkin bisa recharge dengan istirahat segala macam. Karena ada semua habis, ya berarti habis jadi harus bisa ulang. Jadilah profesional ketika di masyarakat berbaur, ketika mungkin sudah kembali ke kos, silakan untuk recharge energinya. Jadi harus punya relasi yang lebih luas Iya. lagi ya kak. Oke. Untuk Kak Gilang nih. Apa motivasi Kak Gilang sebagai duta dalam mengimbangi akademik dan prestasi? Gimana nih kak? Sebagai seorang duta yang untuk mengimbangi akademik dan prestasi. Di sini setelah beberapa semester di Biotek, saya ngerasa akademik dulu gitu. Jadi sekarang pas awal-awal kan mikir, udah nih fokus ke akademik, karena tujuan utamanya di sini untuk kuliah, untuk belajar gitu. Biar nanti nggak ngecewain soal IPK segala macam bla gitu. Jadi tapi setelah beberapa semester, masuk semester 3, semester 4, bakal mikir tuh, ya perlu prestasi sebenarnya biar lebih kayak nambah relasi, pengalaman gitu. Karena pas jauh perjalanan di Biotek, ternyata pengalaman lebih penting gitu. Iya. Karena pengalaman itu yang dilihat nanti pas kita buat CV segala macam di daftar kerja atau apa gitu. Organisasi penting, prestasi penting, pengalaman, dan juga selain prestasi yang teman-teman juara 1, juara 2, prestasi yang teman-teman harus apresiasi dalam proses kalian untuk berkembang. Karena setiap orang itu punya cara punya proses berkembangnya masing-masing. Oke. Untuk Kak Gilang nih. Aduh. Apa sih motivasi Kak Gilang sebagai duta dalam mengimbangi akademik dan prestasi? Oke, mungkin sempat disinggung di beberapa part sebelumnya. Sebagai seorang duta di sini, saya di Biotek mikirnya pas semester awal itu, kayak mikir akademik aja deh, gitu. Gak usah terlalu ngejar terlalu prestasi.
jadi bakalan menjadi TK segala macam bla bla bla. Tapi setelah lama di biotek semester 2, semester 3 mulai mikir ternyata pengalaman itu lebih penting tahu daripada cuma belajar di kelas doang. Karena dari pengalaman kita belajar juga. Karena ruang belajar itu bukan cuma di kelas, namun seluruh dunia, seluruh tempat kita di bumi ini bisa menjadi tempat belajar. Jadi di situ saya mulai membuka diri saya untuk lebih aktif, baik itu di organisasi, di kegiatan volunteer segala macam, dan juga mulai untuk nyari-nyari lomba apa aja sih yang cocok buat kita, ataupun lomba apa sih yang challenging bilang untuk bisa. Kayak misalnya bilang kan awalnya belajar nih MC segala macam, dan akhirnya bisa dipercaya jadi MC segala macam, terus ikut lomba-lomba yang berbau dengan public speaking, kayak debat segala macam. Dan juga sekarang mikir bahwasanya ternyata ini loh untungnya punya relasi baru, dapat ilmu baru, dapat kenalan baru. Karena sejatinya patokannya setiap hari itu kita minimal punya yang pertama kenalan baru, baik itu kenalan, yang kedua ilmu baru, dan kalau bisa kita bagi ilmu kita ke orang lain itu. Iya, mencoba ya Kak ya. Karena sesuai dari tagline-nya Duta UTS itu berani jadi hebat. Berani jadi hebat, benar-benar keren. Oke. Terakhir sih, terakhir. Nggak keren-keren lagi. Mungkin buat Karama sama Kak Delia ya. Oke ya, boleh deh untuk Karama sama Kak Delia. Tutor pintar. Aduh. Boleh nih. Siapa nih? Sahabat di mana nih? Oke, di sobat info siapa nih yang nanya dulu? Sepertinya saya tahu ya. Oh, di spill nggak nih? Sudah. Ya, guys. Rahasia secret detail. Oke, boleh dijawab nih oleh kakak ini Kak Rahma. Oke, tutor dari pintar ya. Kalau menurut saya
coba untuk terus belajar, karena kunci pintar itu ya Belajar, belajar. Betul, betul. Rasa ingin tahu itu harus tinggi, jadi teman-teman aktif untuk bertanya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, selalu bertanya dan coba untuk mencari tahu, searching di Google atau segala macam, itu menjadi tempat belajar seperti itu. Betul banget. Lagi jadi sekarang udah canggih ya Iya, Pak. iya. Udah cari aja langsung keluar jawabannya. Tergantung dari diri sendiri. Iya, Kita kita pintar. Gunakan media sosial sebaik mungkin. Iya, benar-benar. Ya, Kenapa nih? sedih karena bakal berpisah ini. Belum jelas ya tadi, aduh. Yes Gimana nih? banget nih, pertanyaan terakhir udah nggak ada. Terus pematerinya Aduh, kita benar-benar berpisah luar kan? biasa. Nggak kalah keren lah dari pemateri sebelumnya. Kayaknya untuk podcast selanjutnya bakal ini deh Kak, bakal susah gitu cari pemateri. Boleh nih kita booking duluan. Materi apa lagi? Oke. Mungkin next podcast Kadeka nih narasumbernya. Oh, Boleh. belum ini, belum terlalu ini. Siapa tahu besok ya. Boleh. Dan mungkin juga sedikit nih yang kan ke teman-teman Hipo, kalau misalnya ada yang ingin bertanya seputar tips dan trik mau jadi mawapres atau lain sebagainya, bagaimana kehidupan kampus supaya bisa tetap jalan antara prestasi, akademik dan juga organisasi, jangan ragu untuk kontak kakak-kakak di sini karena pasti kita akan tetap membantu sekali supaya tetap berkembang. Beda. Oke. Kita ucapin terima kasih banyak buat 3 pemateri yang sangat luar biasa ini karena udah mau gitu jadi narasumber kita pada hari ini. Wah, keren sekali sih. Gimana sih kita bisa nemuin pemateri yang sekece dan sekeren ini lagi? Kalau udah di biotek ya kan? Karena ini sih kayak Biotek nih, itu. karena ini nih Kadeka, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Iya, benar sekali. Jadi kita harus saling berbagi informasi, berbagi ilmu segala macam. Jadi nggak ada gunanya ilmu kalau nggak dibagi. Iya, benar banget. Ya. Apalagi agent of change harus niat bahwa harus bermanfaat pertama untuk diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan pastinya. Benar. Oke, ini Sobat Ibu, ini adalah episode terakhir kita dan jangan bersedih karena bakal ada podcast selanjutnya yang pematerinya itu nggak kalah keren dari pemateri sekarang. Jadi Sobat Ibu harus tetap stay tune ya di YouTube-nya Hima Biotek UTS karena bakal ditayangkan di situ. Oke, jadi Jangan lupa